Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Pagi ini kami bersama seluruh jemaat Kalvari mau belajar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh benar-benar memahami apa yang Tuhan sabdakan kepada kami. Mari Roh Kudus melawat kami, hati kami, menilik hati kami, dan telinga hati kami, pikiran perasaan kami biarlah seutuhnya hanya berfokus kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, shalom. Sekali lagi pada pagi hari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 116 saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua akan membacakan ayat yang genap. Haleluya. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-talimu telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tersidas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita telah membaca di dalam Mazmur 116 ini. Terluput dari belenggu maut, artinya kita diluputkan dari segala kebinasaan. Lalu sebagai orang percaya, bagaimana kita membalas semua kebaikan Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan kepada kita? Dengan kita pelayanan, dengan materi kita tidak cukup, saudara, tetapi dengan terus kita melakukan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur yang 116 ayat yang ke-12 ini, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Dengan hidup kita berikan seutuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki, baik diri kita, hidup kita, harta kekayaan kita, semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pemegang sementara. Kalau Bapak Ibu punya tanah, punya sertifikat hak milik, mungkin Bapak Ibu merasa, oh nama saya tertera di sini, artinya ini milik saya. Tetapi itu semuanya hanyalah sementara. Bapak Ibu terkasih, di dalam Mazmur 116 ini Tuhan mengajarkan begitu banyak cara bagaimana cara kita untuk membalas Dia. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10 kita harus percaya kepada Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 6, kita berkenan di mata Allah hanya karena iman kita. Kita ini berkenan di mata Allah hanya karena iman kita. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya kita harus tetap percaya. Percayalah kepada Tuhan. Dan inilah merupakan salah satu cara saja. Percaya.
Saudara, ada begitu banyak orang-orang terdahulu yang disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, asal engkau percaya saja, maka imanmu itu telah menyembuhkan sakitmu. Saudara, ada begitu banyak orang yang mengenal siapa Yesus, mengetahui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam sakit penyakitnya terus hanya memohon, tetapi tidak mengimani. Tidak ada perkataan terima kasih Tuhan, engkau telah memberi kekuatan bagiku. Saudara, pada saat kita berdoa, kita harus mengimani bahwa Tuhan telah memberikannya. Jangan terus kita meminta. Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu, Tuhan berikan aku kebahagiaan, berikan aku kesejahteraan. Tetapi tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan. Bapak Ibu meminta berkat yang Bapak Ibu harapkan adalah uang. Bapak Ibu tidak melihat bahwa anak-anak sehat, seperti anak-anak sekolah minggu tadi, namanya siapa? Anak-anak sekolah minggu bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang tidak terhitung. Lebih berbahagia melihat anak-anak yang dekat dengan Tuhan daripada kita punya harta banyak, anak-anak kita kocar-kacir gak jelas di mana. Saudara, yang utama yang harus kita lakukan adalah beriman dan selalu mengucap syukur. Amin. Harus ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Buka mata, jangan buka handphone langsung baca-baca berita segala macam. Buka mata langsung terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat nafas kehidupan di pagi ini. Jangan bangun tidur langsung berbanyak permintaan. Saudara, sudahkah kita memuji dan memuliakan Dia? Kalau kita sudah menyenangkan Dia, otomatis maka Dia akan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam banner besar yang Om Haryo, banner besar kita bernatal tertulis apa Om? Di Matius apa? 6:33. Ya, bunyinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Banyak orang yang meminta kepada Tuhan, lupa untuk mencari kerajaannya. Saudara, yang utama di dalam hidup ini bukan bekerja, bukan berkeluarga, bukan hal-hal lain, tetapi melayani Tuhan sambil bekerja. Nomor 1, melayani Tuhan. Seperti firman-Nya di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Pada saat kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberkati kita lewat bekerja, lewat berusaha, lewat bertani, lewat berkebun. Saudara, dikatakan yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan. Dan yang di ayat yang pertama, kasihilah Tuhan. Saudara harus membalas kebaikan Tuhan. Bukan disebutkan dengan memberi persembahan yang banyak, tetapi dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis tanpa diminta kita akan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita akan memberi apa yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki untuk menyupport pelayanan, menyupport Natal dan semuanya. Jadi bukan yang utama memberi uang, tetapi yang utama adalah mengasihi Tuhan. Dengan kasih yang melimpah yang kita miliki, maka segalanya apa yang kita miliki, kita akan membantu, terkhusus membantu hamba-hamba Tuhan dan pelayanan pekerjaannya. Amin. Jangan pernah menjadi orang yang kikir dan pelit. Semakin banyak jemaat terkasih menabur, semakin banyak engkau akan menuai. Di sini siapa yang pernah menanam buah itu apa namanya? Buah durian? Bapak menanam buah durian. Apakah Bapak memanen manggis? Tidak, yang dipanen durian. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Dan rumus dari Allah, pada saat kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Pada saat kita memberi, Tuhan akan memberikan berkat berlimpah-limpah. Tingkat-tingkat langit Dia akan buka dari utara, selatan, barat, timur, diberikan kepada saudara. Saya mengenal begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya pas-pasan. Tapi haleluya, pas mau beli jajan buat anak ada, pas mau beli kado ada, pas mau beli motor ada. Amin. Amin. Kita berbahagia, kita hidup pas-pasan. Pas mau beli ini kado, baju baru Natal untuk istri ada. Saudara, di sini yang masih per bulan membeli baju Natal siapa? Minta kepada Tuhan. Wah, aku tahun ini kayaknya nggak pergi Natal. Kenapa? Suamiku nggak beli baju. Maksud baju sudah tahun dari tahun 2000, 2001, udah 25 tahun sama. Dari yang bawah diikat ke atas, dari atas diikat ke bawah. Saudara, tidak penting apa yang kita pakai, tetapi yang terpenting bagaimana hati kita
membenci dosa. Mengasihi Tuhan artinya kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Mengasihi Tuhan berarti kita melakukan yang membuat Tuhan suka. Di dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 22 tentang Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia, karena Tuhan sungguh mengasihi mereka. Kita juga harus mengasihi. Di sini dikatakan mengasihi sesama. Mungkin kita melihat saudara di dalam pelayanan, di dalam peribadatan sama jemaat, oh dia gak bisa datang ke gereja karena dia lagi sakit, padahal dia rindu, dijemput, dibonceng naik motor. Tadi saya sudah lama saudara gak jalan-jalan gitu ya tadi, padahal jalan pendek aja. Saya bilang gini, nanti saya mau bilang kepada jemaat, pulangnya tadi saya naik motor ya. Saya mau bilang begitu. Saya pikir masih jauh lagi gitu. Kalau jauh lagi saya minta antar motor, tapi nggak terlalu jauh, jadi saya jalan kaki aja. Haleluya, luar biasa. Saudara-saudara terkasih, kasih itu harus dimiliki. Saudara ingat apa yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana? Kasih. Kita ini sebagai orang pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, kita ini seperti sudah ditempel. Stempelnya adalah kasih. Kita ini memiliki kasih yang melebihi dari orang-orang lain. Kita memiliki belas kasih. Kita melihat orang membutuhkan, kita tolong. Kita melihat sahabat jemaat kita yang lagi murung sekali. Itu kenapa Bapak yang pakai baju garis-garis itu dari datang cemerut aja? Enggak begitu. Tapi Tuhan beri aku kemampuan aku untuk boleh membantu jemaat yang lain, saudara ini. Berdoa di dalam hati sehingga pada saat saudara berbicara, mau menyampaikan perkataan demi perkataan, tidak akan ada ketersinggungan, tidak ada rasa sakit hati. Oleh sebab itu saudara, yang utama dan terutama di dalam hidup kita ini, kita harus terus komunikasi dengan Allah Bapa di surga. Karena pada saat kita berkomunikasi, kita akan diberikan kepekaan, hati yang lebih peka, hati yang lebih mengasihi. Kita melihat orang lain kesusahan, kita tidak akan berdiam diri. Kita akan diberikan rasa belas-belas kasih. Saya percaya setiap kita memiliki rasa belas kasih. Karena saya pun sama. Melihat orang dalam keadaan yang bingung apa, pasti kita akan membantu mereka. Saudara-saudari terkasih, selain kita memiliki belas kasih, kalau saudara mau membalas kasih cinta Tuhan, yang ketiga caranya, saudara jangan pernah berhenti berdoa. Saudara, seperti kita bernafas terus dan terus, saudara pun harus terus berdoa. Berdoa itu ngapain? Menyampaikan keluh kesah. Berdoa itu ngapain? Mengucapkan terima kasih. Berdoa itu ngapain? Berkomunikasi untuk mengetahui lebih dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara jangan berkata, aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak jawab. Siapa bilang tidak jawab? Saudara harus lebih peka. Dan kita harus paham bahwa setiap jawaban Tuhan tidak langsung datang sekarang. Ada saudara yang berdoa lama, Bapak mungkin berdoa buat istri lama, Tuhan belum jawab. Saudara, ada saatnya saudara mendapat ujian untuk tetap sabar. Seperti Rasul Paulus katakan, ada duri di dalam dagingku. Pada saat itulah dia katakan, di dalam kelemahanku justru kuasamu semakin sempurna. Saudara, pada saat kita happy-happy saja, kita mungkin ya sudah, mungkin lupa berdoa. Tetapi pada saat mengalami permasalahan anak yang dirantau sana yang sedang kuliah, tiba-tiba ada masalah kecelakaan atau apa, akhirnya saudara menundukkan diri. Mau tengok gak punya duit, mau taruh di rumah sakit juga anak gak punya BPJS, aduh gimana, bingung. Sementara di sana dibantu temannya, diutangin uang, mau gak mau harus membayar hutang. Lalu saudara tidak punya apa-apa, saudara pasti akan meminta pertolongan kepada Tuhan, menundukkan kepala. Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Engkau membuka berkat-Mu atas saudara. Mungkin jawabannya bisa dijawab saat itu juga, tetapi bisa juga dijawabnya lama. Saudara, di dalam banyak hal Tuhan memberi keberhasilan. Kalau saya dulu boleh 22 tahun bekerja di perusahaan penerbangan, dulu
Om Haryo ini sahabat saya. Meskipun saya lebih muda dari Om Haryo, saya dulu seniornya. Om Haryo dulu bawa saya karena beliau masuknya umurnya lebih agak dewasa. Saya waktu masih terbang, saya berdoa, saudara. Dulu saya kurus sekali, kebayang berat badan cuma 43. Berdoa terus, Tuhan, pengen gemuk seperti yang lain. Saudara tahu doa hanya pengen gemuk, dijawabnya sampai lebih dari 10 tahun. Dan lucunya saudara, saya kalau ingat sekarang saya pengen tertawa. Saya sampai ngadu ke ibu, saya berdoa pengen gemuk, gak gemuk. Terus sekarang kalau saya pulang kampung, saya kan berat badan udah naik 20 kilo. Saya ngomongnya pelan-pelan aja, 20 kilo ya naiknya. Kalau 20 kilo babi ya lumayan ya, tinggal dikaliin ya. Saya cerita ke ibu, saya beli baju gak ada yang muat. Saya sampai sedih kata ibu gini, kamu ingat gak? Dulu kamu berdoa waktu masih pramugari, doamu waktu minta gemuk. Sekarang udah gemuk, ya inilah jawaban Tuhan. Saya sampai lupa saudara, kalau saya berdoa segitu lama hanya pengen gemuk. Tuhan jawab tepat waktu 2014. Pada saat awal 2015 saya pensiun dini. Dari situ mulai semua makanan terasa enak. Batu saja kalau empuk mungkin juga terasa enak. Berat badan terus melonjak. Dan terakhir saya memang ada sakit diabetes sampai sekarang. Saudara, tepat Tuhan menjawab setelah saya pensiun. Saudara bayangkan, kalau saya berdoa waktu itu, saya berdoa dan Tuhan langsung jawab. Pasti seragam saya tidak muat dan saya kena ground tidak boleh terbang. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan saya harus berterima kasih. Saudara bisa bayangkan sekarang saya kegemukan. Saya mau berdoa, Tuhan biarlah saya kurus lagi. Saya malu saudara. Saya takut kalau nanti sudah orang kurus sudah tidak model, saya jadi kurus, sudah saya berdoa. Tapi saya tetap Tuhan, berikan saya kesehatan, kekuatan. Kalau boleh Tuhan, biarlah lebih langsing lagi. Saya berdoa. Berapa lama doa saudara dijawab? Dan itu bukan hanya bicara, oke, kalau masalah kurus dan gemuk tidak terlalu masalah. Saya berdoa, saya ada sakit saudara 18 tahun ya. Itu sampai saat ini kadang masih kambuh, perut bengkak sekali. Gak tahu itu isinya apa. Berobat kemana-mana di Jepang saya waktu itu sempat berobat dikatakan ada pusaran angin di dalam perut saya. Mungkin kalau orang di luar sana berkata, oh itu kena isi, kena itu, tapi saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, beberapa lama lalu, sekitar 5 tahun yang lalu sebelum almarhum kakak saya meninggal, kakak saya berkatakan, Grace, kamu melayani saja. Saya bilang, kayaknya belum siap. Mungkin Tuhan izinkan kamu mengalami itu. Tuhan izinkan untuk kamu lebih punya waktu 100% kepada Tuhan. Akhirnya saya jawab, doakan saja kalau memang ini kehendaknya. Akhirnya memang benar-benar di dalam pelayanan saudara, sakit penyakit itu masih ada, tetapi itu tidak menjadi fokus utama. Fokus kita berubah. Bapak mengalami istri sakit, gak sembuh-sembuh. So pada saat kita berdoa dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan, fokus pikiran kita diubahkan. Saudara, masalahnya tetap sama. Masalah bapak ibu tetap sama, begitu-begitu saja. Tetap sama, istri yang cerewet-merepet dari pagi sampai dari terbit matahari sampai tenggelam tetap cerewet. Ya, ada yang begitu? Haleluya, nggak ada. Di sana, di daerah sana, ujung-ujung sana ada. Aduh, pusing dulu istri saya. Tanggal muda, tanggal tua berhenti. Masalahnya sama. Kalau dulu bapak ibu diriwahin, dicerewetin, istri stres. Sekarang tetap sukacita. Anggap aja ibu seperti angin sepoi-sepoi yang membuat semangat. Ya kan? Kalau pikiran hati kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan selalu merasa sukacita. Saudara, di sini dikatakan berdoalah seumur hidupmu kepada Tuhan. Ayat kedua dan keempat. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saudara, seumur hidup berseru. Saudara, jangan sampai tiba-tiba malaikat datang, sudah waktunya pulang ke surga. Tunggu malaikat, aku belum berdoa, kasih aku kesempatan untuk berdoa dulu. Jangan sampai itu terjadi. Bapak-bapak yang sudah sepuh, tetap berbahagia di masa tua. Kenapa? Sampai seumur hidupmu Dia Allah yang menggendong. Bapak ibu harus berkatakan
udah 76 tahun. Karena dulu sempat ada panas terlalu tinggi sehingga bapak saya ada kelainan, saya agak lupaan lah intinya. Bapak saya berlupa sekali. Saya hamil besar gimana? Anak gadis perut besar. Saya nggak gadis, udah hamil, udah punya suami. Gimana suamimu? Bapak saya masih bilang suami saya di Jepang. Mana buktinya? Dan mana bukti, mana suami dibuktiin suami ada di Jepang? Bapak saya benar-benar pelupa. Udah makan 4 kali, saudara masih marah-marah. Saya di sini nggak dikasih makan katanya. Ya puji Tuhan, saya sama bapak dekat sekali. Jadi bapak mau marah seperti apa, saya nggak punya hard feeling, saya nggak ada marah. Pelupa. Tapi saudara tahu, dia tidak pernah berdoa buat semua anak-anaknya. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, dan selalu berdoa. Saya sampai pernah klaim, bapak kalau soal apapun lupa, makan berkali-kali lupa, saya dilupain. Bapak kok nggak pernah lupa doa? Jawabannya apa? Bagaimana saya bisa lupa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan saya, yang memberi nafas buat saya. Oh luar biasa. Bapak saya SD lulus saja tidak, tapi dia mencintai Tuhan luar biasa. Makanya kemarin saya bercerita kepada Om Haryo, waktu di Pati, saudara pernah dengar kota Pati? Kota perdukunan para santet juara 1 se-Indonesia. Bapak saya dulu waktu masih usaha jahitan, saudara, setiap malam Jumat tuh di kaca almari pecah. Nanti malam Jumat berikutnya bulan depan lagi pecah. Saya tanya itu apa? Setiap sekitar jam 12:30 saya tanya bapak itu apa? Itu orang-orang yang berjalan sama bapak. Mereka mau kirim santet guna-guna, tidak mempan. Saya tanya kenapa? Kan kita ini anak punyanya Tuhan Yesus, Gusti Yesus gitu. Kalau bapak saya orang Jawa itu. Jadi di dalam hati pikiran sampai akhir hidupnya Yesus ada di dalam hidupnya. Saudara, mari sama-sama kita terus berdoa. Di sini Tuhan ingatkan melalui firman-Nya pagi ini bahwa kita harus selalu berdoa. Di mana Bu berdoa? Saya dari pagi sampai sore di sawah Bu. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, Bapak Ibu terkasih berdoa. Berdoa tidak harus dengan takut lutut begini, wah kalau harus takut lutut harus yang sopan. Tidak. Sambil saingin itu ya padi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sambil puji-puji, sambil berdoa terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, padiku tumbuh subur, tumbuh sehat ya. Sehat seperti yang nanam ya. Tumbuh subur. Itu para belalang-belalang pelahap, warang-warang dan lain-lain tidak makan. Kenapa? Karena saudara setia kepada Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Saudara berdoa syafaat di tempat ini. Belalang-belalang pelahap itu hilang semua dari hidup saudara. Berkat itu meskipun datangnya tidak banyak, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Daripada saudara dapat warisan banyak, dipakai pergi ke sana, mabuk minum, mungkin sebulan habis. Tapi bagi kita orang percaya, berkat itu akan terus mengalir. Dan di dalam ayat yang ke-17 tadi, aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Saudara, kita harus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ucapan syukur, memberi berkat, dan yang terlebih berikanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya bertanya, siapa di sini yang sudah membagian pelayanan? Pelayanan doa syafaat atau sumbangan atau kesaksian atau apa sudah? Kalau yang belum, saudara, jangan sampai tua hanya duduk sebagai pendengar. Esra katakan, haruslah engkau mempelajari firman Tuhan pagi, siang, malam. Engkau renungkan dan engkau ajarkan. Firman itu tidak hanya boleh diperkatakan hanya untuk diri sendiri, tapi harus diajarkan. Pada saat ada komsel di keluarga, mungkin bapak ibu tidak berani untuk memperkatakan firman Tuhan di depan umum. Perkatakan firman itu kepada anak-anak. Anak-anak, tetaplah setia kepada Tuhan. Umur kami orang tua terbatas, tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka apa yang engkau minta Tuhan akan berikan. Saudara-saudari terkasih, mungkin tidak memiliki
uang berkelimpahan untuk memberi warisan kepada anak-anak. Berikan warisan ilmu, yaitu firman Tuhan. Ajarkan mereka untuk memahami siapa Tuhan Juru Selamat kita. Bapak Ibu terkasih, selain bersyukur, maka harus selalu hidup kudus. Di dalam Mazmur 119 ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Harus kita hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Mungkin yang tua-tua, mungkin yang sudah sepuh-sepuh, mungkin sudah hidupnya sudah lurus-lurus. Yang muda-muda berkata, hidupku masih panjang, bolehlah aku kelok kanan, kelok kiri, kelok kanan. Saudara yang muda, jangan ngomong begitu. Kelok kanan, kecebur got nanti. Ya, harus tetap lurus. Sedari muda hidup lurus. Ingat, dari muda Daud dijaga Tuhan, mengikuti apa kemauan Tuhan. Hidup lurus dari muda sampai selama-lamanya. Kita akan berbahagia kalau hidup kita terus di hadapan Tuhan, hidup dengan benar. Saudara-saudari terkasih, saya menambahkan lagi soal yang terkait dengan doa itu. Bagaimana kita harus berdoa terus-terusan. Nabi Samuel berkata, berhenti berdoa adalah dosa. Mengenai aku, jawablah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Samuel perkatakan, aku akan berhenti berdosa. Dengan cara apa? Terus berdoa. Dengan saudara terus berdoa. Bagaimana saudara berdoa sambil berbuat dosa? Kecuali orang yang geblek mantan ya. Baginya sekali. Aku mau doa. Kalau doa sekali rasanya ini masih ketahuan kalau nyolong ini. Aku mau doa puasa untuk ngambil babi itu biar gak ketahuan sama pemiliknya. Benar betul? Itu gak boleh. Berdoa akan membuat kita jauh dari dosa. Kalau doa itu dilandasi dengan kebenaran, bukan berdoa untuk melakukan kecurangan, tentunya Tuhan tidak akan mengabulkan. Baru saudara berangan-angan saja, loh, kok babinya hilang, ternyata sudah dipotong, gak jadi. Saudara, berdoalah terus-menerus. Bagi kita orang-orang percaya, kita lebih naik tingkat lagi. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan Tuhan katakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, di 2 Tawari 7 ayat 14 ini, Tuhan pun yang mempunyai rancangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap umatnya. Dia berbalik, kenapa? Karena umatnya setia, umatnya merendahkan diri, umatnya berdoa. Sehingga katakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bangsa yang jahat, mereka mohon pertobatan kepada Tuhan, mereka mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga Tuhan berbalik dari jalan-jalannya. Tuhan berbalik dari apa yang mau dilakukan, diubahkan, akhirnya dia sungguh mengasihi. Saudara-saudari terkasih, ini harus kita lakukan. Kita harus terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa pemuji penyembah kepadamu. Saudara-saudari terkasih, saya rindu kalau ada di antara saudara yang mau menjadi pendoa. Kami membuka doa untuk live streaming saudara. Jadi 24 jam melalui live streaming. Kalau saudara berdoa atau menyampaikan renungan di live streaming, banyak orang-orang di sana. Ada orang saya live streaming dari Bali, ada sampai luar negeri, ada dari Jakarta, Semarang, Jogja. Mereka ikut mendengarkan, mereka ikut komentar-komentar, mereka ikut minta didoakan. Akhirnya mereka diberkati dan kita menjadi saluran berkat. Mungkin saya tidak tahu di sini saluran YouTube internet baik apa tidak. Kalau saluran internet di rumah saudara bagus, mari saya mengajak untuk saudara berdoa menyembah haleluya Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat gereja, berdoa buat Bapak Pendeta Major, berdoa buat semuanya. Dan itu secara live streaming. Dan saudara
dari manapun saja bisa. Tinggal saudara seperti buka YouTube, nanti buka ada akunnya sendiri, lalu saudara mulai live dan berdoa. Kadang-kadang kami berdoa setengah jam, tapi kalau kami benar-benar fokus bisa sampai 2 jam. Memuji, menyembah, memuji, menyembah. Saudara, kenapa? Tuhan meluputkan kita orang-orang berdosa, diluputkan dari segala dosa kita. Kita dibenarkan dan dijadikan kudus oleh Tuhan kalau kita terus berdoa. Saudara, jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Jadikan doa itu menjadi kesukaan bagi saudara. Kalau kemarin saya sukanya makan soto dan makan rawon, sekarang saya sukanya menjadi berdoa. Saya berdoa. Saudara harus berani berkata kami adalah pendoa. Saudara, juga bukan banyak dari kita yang menjadi pendoa untuk diri sendiri. Mari kita terbiasa berdoa syafaat. Seperti Bapak tadi berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu yang didoakan bukan diri sendiri, yang didoakan bangsa, negara, bangsa-bangsa luar negeri, jemaat-jemaat, para misionaris, para gembala sidang, ketua sinode, semua penginjil, semuanya didoakan jemaat-jemaat yang sakit. Doa syafaat tidak egois, saudara. Berdoa bagi orang lain, memberkati orang lain, melayani orang lain. Saudara terkasih, mari mulai sekarang kita cintai Tuhan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebagai aplikasi, saya mengingatkan bagi setiap kita, bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan. Yang pertama, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi Tuhan dengan hati yang limpah, hati yang penuh. Yang ketiga, berdoa seumur hidup kita. Lalu yang keempat, kita hidup kudus di hadapannya. Dan yang terakhir, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tanya kepada Bapak Ibu jemaat di GKI Kalvari ini, mana yang mudah dilakukan? Bersyukur mudah, berdoa mudah. Berdoa saja ya Bu ya, nggak usah sampai seumur hidup ya Bu. Tapi bukan kata saya. Kalau nawarnya sama Tuhan, jangan sama saya. Oh, ini sekarang udah umur 50. Tuhan, saya kamu doa seumur hidup, saya doanya sampai umur 51 saja ya Tuhan. Oh ya sudah, 51 kamu pulang ke surga saja. Ada yang mau begitu? Berdoa mudah kan? Apa yang mudah? Ayo diulang lagi. Bersyukur, katakan mudah. Bersyukur, mudah. Mudah, haleluya. Kita katakan mudah, haleluya. Sekali lagi bersyukur, mudah. Mudah, haleluya. Hidup kudus, mudah. Mudah, haleluya. Berdoa seumur hidup, mudah. Berdoa mudah, haleluya. Haleluya. Mengasihi Tuhan, mudah, haleluya. Mudah, haleluya. Percaya kepada Tuhan, mudah, haleluya. Haleluya. Bapak yang istri sakit, tadi ada istri sakit, tetap beriman. Mungkin sakitnya masih terus, tetapi rubah fokus. Jangan fokus kepada sakitnya, fokus kepada Tuhan. Sekarang kita akan bisa berkata seperti lagu yang diajarkan Bapak. Saya lupa Bapak kemana. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Terakhirnya Pak, suka-sukamu Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau kasih sakit, tetap mengucap syukur. Tuhan kasih kita nggak enak, suasana nggak enak, tetap mengucap syukur. Tuhan kasih berkat berkelimpahan, tetap mengucap syukur. Saudara-saudari terkasih, jangan hanya mengucap syukur pada saat enak saja. Sanggupkah saudara dalam keadaan tidak enak pun melamar pekerjaan, udah dari kantor 1, kantor 2 tidak diterima, sanggupkah mengucap syukur? Amin. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah atas setiap kita. Kita diberikan kekuatan yang selalu baru. Ingat apa yang dikatakan Ezra juga, bahwa saudara harus memperkatakan firman, mendengarkan, belajar firman pagi, siang dan malam. Dan marilah kita, apa yang kita bahas pagi ini, bagaimana Samuel tetap setia di dalam keadaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menundukkan kepala. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu dan atas anugerah-Mu.
Kami percaya belas kasih-Mu tercurah atas seluruh jemaat GKI Kalvari, sehingga hari lepas hari semakin bertambah-tambah iman dan rasa percaya kepada Engkau. Biar apa yang Kau lakukan bagi setiap kami membuat kami paham bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib ke depan. Kami tidak hanya melihat hari ini, tapi kami mau terus berpengharapan dan melihat rencana dan rancangan Tuhan ke depan. Kami tahu rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk hari dan masa depan yang kilang gemilang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh termeteraikan di dalam hidup kami, untuk kami boleh lakukan, jalani sebagai pedoman dan pokok hidup kami.